Selamat hari Minggu teman-teman. Hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh sejenak, dan juga teman-teman boleh persiapin, boleh ke toilet dulu dan silentin HP kalian selama ibadah biar nggak keganggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke. Buat teman-teman, aku mau nanyain kabarnya dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang lagi minggu-minggu ini, beberapa hari ini merasa happy, boleh angkat jempolnya, kasih tunjuk. Nah, terus juga mungkin buat yang masih merasa sedih atau kurang happy, boleh turunin jempolnya juga ya. Oke, Agnes sepertinya dua-duanya ya, nggak apa-apa. Oke, thank you buat teman-teman yang udah reply tadi. Nah, dalam keadaan kita senang maupun sedih teman-teman, setiap hari selalu ada berkat dari Tuhan yang datang kepada kita, dari hal-hal kecil maupun besar yang mungkin kadang kita juga sadar dan juga tidak sadar. Nah, berkatnya pun selalu ada bagi kita dan selalu hadir bagi kita. Maka mari karena kebaikannya, dengan bangkit berdiri kita memuji namanya, kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Sorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Ciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengangkat segala langit, mazmurkan Tuhanmu. Ayat di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan Ciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman, ibadah pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mungkin dalam kehidupan kita sering merasa melewati banyak tantangan dalam hal kita mencapai mungkin target akademik, target dalam pekerjaan, hobi-hobi kita, relasi kita dengan orang lain, dan hal-hal lainnya. Namun dalam hidup ini masih banyak sekali hal yang jika kita lihat, bisa kita syukuri kepada Tuhan dan kita apresiasi. Kita pasti diberi kesempatan untuk hidup,
masih kita bisa bergereja dan juga kita bisa dirawat, diberi kesehatan, hingga kita masih bisa mendapat pendidikan. Tuhan merawat kita dengan penuh kasih, dan hal itu sudah kelihatan ketika Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Bagi kita semua, Ia merawat kita dengan Ia mengasihi kita. Maka karena itu, marilah kita menyembah Dia dengan lebih dalam lagi. Ia adalah Tuhan yang kekal dan berkuasa, holy forever. Song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing.
teman-teman, dalam seminggu ini tentunya kita sudah melakukan banyak sekali hal, aktivitas, kegiatan, dan masih hal-hal lainnya. Dan dengan sadar ataupun tidak sadar, kita sudah melakukan banyak dosa melalui pikiran, perbuatan, dan juga perkataan kita. Salah satu dosa yang masih kita sulit untuk takluki adalah dosa dengan amarah dan emosi kita. Seringkali kita melakukan berbagai dosa seperti mengumpat, ngatain orang lain, ataupun menyakitkan seseorang. Semua dimulai dari sikap keras kita, cepat untuk emosi, dan juga tidak ingin mendengar, tidak ingin bertindak dengan kasih dan lemah lembut. Sementara Yesus sendiri bersikap dengan lemah lembut dan juga mengasihi. Ia bahkan masih mengasihi muridnya, salah satunya Yudas yang ia ketahui akan mengkhianati dia, tetapi ia masih mengasihinya. Maka, apakah kita sudah bersikap lemah lembut dan dengan kasih seperti Tuhan Yesus, ataukah belum? Kita masih sulit untuk mengendalikan diri kita dan emosi kita. Aku mau mengajak kita untuk merenung segala dosa kita sambil singer menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ini yang berdosa.
Ampunilah kami ya Tuhan yang masih bertindak dengan kasar, tidak tulus, tidak sabar, tidak ingin diajar dan cepat untuk marah. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami masih perlu untuk belajar untuk melepas dosa-dosa kami. Kami masih lemah ya Tuhan, kami memohon bantuan Engkau sehingga kami bisa perlahan berubah dan hidup seturut dengan ajaran kebenaran firman-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup kami untuk bisa hidup seperti Engkau dan hidup menurut kebenaran Engkau. Tolonglah ya kami, ya Tuhan, agar kami bisa lepas dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Teman, mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa, marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 dari TB2 yang berbunyi, Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak ingat dosa-dosamu. Marilah kita menyanyikan, kita harus membawa berita sambil memberikan tos kepada kanan dan kiri kita. Seringkali teman-teman di dalam hidup kita bertindak dengan seenaknya, dengan kasar dan gak sopan tanpa banyak berpikir sebelum bertindak. Namun, apakah itu yang diinginkan Tuhan dan apakah itu yang diajarkan Tuhan untuk kita lakukan? Saja tidak. Tuhan bertindak dengan penuh lemah lembut, sabar, dan juga cepat untuk mendengar dan juga lambat untuk marah. Maka sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita bersikap? Harusnya kita bersikap mencontohi Tuhan yang seperti tersebut. Namun tentunya kita masih sulit untuk beradaptasi, berubah, dan juga melakukan hal tersebut. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah rooted in gentleness, di mana artinya adalah berakar dari kelemah lembutan. Seperti Yesus yang bertindak dari kelemah lembutan, kita harus melakukan tersebut dan memberikan kasih tersebut kepada orang lain di dalam setiap kejadian hidup kita. Mau kita lagi kesal maupun kita lagi biasa saja, apapun itu kita harus bisa mengendalikannya. Maka kita pun juga harus belajar untuk melakukan hal tersebut perlahan dan perlahan. Maka dari itu firman yang akan dibawakan oleh Coach Julham akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa berakar dari kelemah lembutan. Nah, sebelum itu marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita dengan sepenuhnya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyanyikan
kakak 627. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih bahwa kami bersyukur karena undangan-Mu sajalah Tuhan kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami liturgis Tuhan, bahwa kami pada hari ini akan berbicara dan mendengar tema tentang kelemah lembutan. Tuhan, sungguh di dalam masa-masa kami ini, mungkin kami lebih mudah Tuhan mengikuti apa yang menjadi amarah kami, lebih mudah kami Tuhan untuk berkata-kata tanpa kami pikirkan terlebih dahulu. Tapi Tuhan, ketika Engkau mengajarkan satu buah roh dari kelemah lembutan di dalam kehidupan kami, tentu Tuhan itu ada satu maksud supaya kami bisa menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Ya Tuhan, Kau menolong melalui mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya menjadi satu firman yang memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya menjadi satu firman yang mengubahkan setiap telinga yang mendengar Tuhan. Tuhan menolong melalui mulut hamba-Mu ini sehingga boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki saja. Kiranya Roh-Mu sajalah yang bekerja di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pendengaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Ya, saya ingin dengar dulu kabarnya. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Oh, kayaknya lagi letih lesu gitu ya. Atau lagi saking lemah lembutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, oke ya. Nah, ini sangat lemah lembut jawabannya ya. Jadi tema hari ini saya diberikan tema tentang lemah lembut. Nah, saya pengen denger, nanti saya mau pakai mic wireless saja jalan-jalan sebentar gitu ya. Coba teman-teman pikirin, kalau ada satu kata yang menggambarkan sifat dari lemah lembut, apa kata itu ya? Jadi kalau ada satu kata yang menggambarkan seseorang yang lemah lembut, boleh kasih nanti siapa yang saya tunjuk yang beruntung menjawab gitu ya. Kata apa menurut kalian kalau seseorang yang punya sikap lemah lembut? Lemah lembut udah tahu ya kata-kata ini kan? Nggak ada yang, oh saya baru dengar kata lemah lembut gitu ya di dalam hidup saya hari ini. Enggak ya, jadi kita udah tahu. Tapi saya pengen kalian coba bayangin kalau ada satu orang yang lemah lembut, karakternya apa sih satu sifat yang kalian bisa, oh ini kok orang yang lemah lembut. Oke, pikirin dulu, saya pengen nanti sambil jalan pengen denger kira-kira apa satu sifat atau satu karakter seseorang yang katanya lemah lembut ya. Oke, siapa ya? Udah tahu ya kata-katanya di kepala apa ya? Nah, saya pengen denger dulu dari siapa ya? Ko Jesril dulu, Ko Jesril. Baik, kasih ini. Satu kata Ko Jesril. Penurut. Penurut orang yang lemah lembut ya. Oke, itu satu kata dari Ko Jesril. Saya pengen denger dari Habel. Baik. Nurut, baik. Oke, saya pengen denger yang dari yang perempuan. Agnes dulu lah yang paling dekat. Agnes kayaknya udah siap nih. Soft spoken ya. Berarti ngomongnya apa pelan gitu ya. Oke, soft spoken nih bahasa anak gaul sekarang nih ya. Yang di belakang Hana siapa namanya? Kalau menurut kamu lemah lembut itu apa coba? Kasih, baik, penurut, lemah lembut. Oke. Nah, sebelah sini nih. Kalian mau rame-rame apa satu aja yang ditunjuk? Nah, siapa yang mau ditunjuk coba? Ya udah, saya pengen dengar kamu nih. Sabar. Oke, sabar, baik, penurut, lemah lembut. Kamu boleh tunjuk teman siapapun di sini, siapa yang kamu pengen dengar? Yang mana? Oh, ini gak jauh-jauh ya. Oke, apa menurut kamu? Satu kata yang menggambarkan orang yang punya sikap lemah lembut. Sabar sama juga ya tadi ya. Oke, ada yang lain nggak? Coba tanya, kamu tanya teman sebelah kamu, beda nggak? Ada yang beda nggak? Coba tanya. Apa? Hah? Rajin, lemah lembut itu rajin. Wow, ini jarang nih kalau lemah lembut itu rajin. Oke, sekarang tunjuk ke sebelah yang sini, siapa aja? Sebutin namanya. Hah? Yo, siapa namanya? Wah, lupa dia.
Udah dengar nama Cihana, kata Cihana. Ya udahlah, oke. Oke, Hana, apa? Kalau di bayangan aku dia responnya itu kayak selalu tenang gitu. Jadi itu beberapa sikap lemah lembut ya. Oke. Nah teman-teman, kalau ditanya ada yang salah nggak tentang tadi ya, ciri-ciri sikap yang lemah lembut, bisa ada sabar gitu ya, baik, soft spoken begitu. Nah saya akan bilang itu bukan sebuah ciri-ciri yang keliru gitu ya. Tapi kalau kita cuma pakai definisinya lemah lembut seperti itu teman-teman, itu juga definisi orang-orang yang punya ciri-ciri penipu yang ulung teman-teman. Ya penipu yang ulung itu juga punya ciri-ciri itu, soft spoken, sabar gitu ya, baik gitu. Apalagi tadi ya, penurut gitu, kayaknya penurut begitu. Itu ciri-ciri orang yang bisa menjadi penipu juga, teman-teman. Ya, kalau kita tahu ada nggak yang pernah dapat penipuan-penipuan lewat telepon atau WhatsApp begitu ya. Nah, kalau dia telepon langsung, itu nggak jarang menggunakan kata-kata yang lembut, betul nggak? Supaya apa? Supaya kita terpengaruh, terus nanti kita jadinya ikutin yang dia minta lama-lama. Nah saya ingat ada satu remaja, tentu bukan di gereja ini gitu ya, konseling dengan saya. Nah anak ini menjadi satu korban pemerasan gitu. Karena apa? Karena ada satu perempuan gitu kan, dia connect lewat Instagram gitu. Terus tanya gitu ya, saya boleh kenalan gak sama kamu gitu ya. Terus kemudian pakai video call yang tentunya sekarang karena menggunakan AI gampang banget gitu ya untuk mengubah muka orangnya jadi muka seorang perempuan begitu. Suaranya juga bisa diubah. Nah orang ini kemudian lama-lama gitu ya berkenalan terus dengan baik gitu ya. Si perempuan ini meminta foto dari yang memang bagian tubuh dia begitu. Dan akhirnya itu dijadikan cara untuk memeras si anak ini. Dan anak ini memang akhirnya bisa kasih tahu ke orang tuanya. Nah kemudian orang tuanya ya bisa membantu dia supaya nggak jadi korban pemerasan terus-terusan. Nah cuman teman-teman ya kita sering memang definisiin lemah lembut itu seperti tadi, tapi kalau nggak hati-hati, kelemah lembutan itu bisa bahkan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa untuk memanipulasi orang-orang supaya bisa tertipu. Nah, makanya kalau kita ngelihat gitu ya, lemah lembut juga kadang-kadang bisa didefinisikan sesuatu yang berarti, kalau lemah lembut itu berarti orang yang lemah begitu. Nah saya ingat kalau waktu dulu ya, waktu lagi ngantri, orang-orang lain juga suka pakai lemah lembut itu untuk memanipulasi kita nih orang-orang Kristen. Saya lagi ngantri, terus ceritanya ada teman saya gitu ya, nyerobot antrian saya. Terus dia bilang gini, lu kan orang Kristen begitu ya, kalau lemah lembut harusnya jangan marah kalau lagi diserobot antriannya begitu. Nah jadi teman-teman, apakah kelemah lembutan itu seperti yang tadi yang awal ya, kelemah lembutan yang manipulatif teman-teman? Apakah kelemah lembutan seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab? Atau sebaliknya, bahwa lemah lembut itu berarti kita tidak boleh membela diri dan boleh terima-terima saja kalau kita diperlakukan dengan buruk teman-teman. Nah ini kan jadinya satu pertanyaan, betul nggak lemah lembut yang mau dikatakan oleh Alkitab itu lemah lembut yang seperti itu? Nah teman-teman kita bisa lihat dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Oke, ini dia ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Nah, karena ayat ini nggak terlalu panjang, teman-teman bisa baca bersama-sama yang kompak gitu ya. Kemudian nanti saya akan mengulangnya lagi dengan terjemahan baru yang kedua. Sudah dapat? Holy Bible atau Holy Gadgetnya? Yakobus 1 ayat 19 sampai ke 21. Sudah dapat ya? Oke, kalau sudah kita baca sama-sama dulu. Teman-teman yang kompak 1, 2, 3. Oke, saya bacakan sekali lagi buat kita semua ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata,
dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, demikian teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan dari Yakobus 1 ayat 19 hingga 21. Nah, kalau kita ngelihat surat ini ya, kita kenalan dulu gitu, siapa sih penulisnya? Nah, penulisnya itu bernama Yakobus. Ini bukan Rasul Yakobus, 12 murid Tuhan Yesus, berbeda ya. Ini Yakobus yaitu saudara tiri Tuhan Yesus. Nah, ini selain ada yang namanya Yudas, itu juga saudara tiri dari Tuhan Yesus juga. Nah, Yakobus juga salah satunya. Nah, surat Yakobus ini memang ditujukan kalau kita katakan ya untuk apa ya? Orang-orang yang sudah menjadi Kristen begitu. Nah, jadi ada orang-orang Kristen yang udah tersebar di banyak daerah pada saat itu. Nah, cuman karena waktu itu menjadi orang Kristen nggak mudah teman-teman ya. Ini orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah tekanan sosial, dibeda-bedakan begitu. Kemudian juga mengalami kemiskinan. Nah, cuman di tengah-tengah tekanan seperti itu teman-teman ya, ini ada orang-orang Yahudi begitu ya, yang sekarang mereka waktu itu menjadi Kristen. Nah, kemudian mereka tuh sudah terbiasa, suka banget yang namanya berdebat gitu. Jadi walaupun sudah jadi orang Kristen, si orang Yahudi ini ya, mereka suka sekali dengan berdebat begitu. Nah, makanya memang orang Yahudi itu katanya dikenal suka banyak ngomong begitu ya, suka banyak berdebat. Nah, itu orang-orang Yahudi begitu. Nah, makanya orang-orang Yahudi ini juga senang sekali dengan yang namanya tuh dihormati gitu ya, dikasih respect sama orang-orang sekitar. Nah, makanya kalau mereka ngerasa ada yang berbeda sama pendapat mereka, mereka suka banget tuh debat begitu ya, dan gampang sekali untuk menyerang orang-orang Kristen yang lainnya. Nah, makanya di saat-saat seperti itulah banyak konflik begitu ya yang terjadi di dalam jemaat. Termasuk juga bukan cuma orang Yahudi, ada orang-orang Kristen lainnya suka membeda-bedakan, misalnya yang saya ini yang lebih kaya nih gitu ya, dia suka bedain sama orang-orang Kristen yang lebih miskin, atau berbeda karena misalnya masalah adat istiadat atau masalah suku bangsa. Nah, ini orang-orang yang lagi ditulis surat sama Yakobus, termasuk ayat yang kita baca teman-teman. Nah, kita tentu nggak akan melihat satu suratnya semuanya, tapi satu bagian yang kita akan sama-sama pelajari. Ada satu nasihat yang dikatakan oleh Yakobus kepada jemaat saat itu. Cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Nah, ini adalah satu nasihat dari Yakobus yang Yakobus berikan di tengah-tengah jemaat yang seperti tadi tuh, yang senangnya debat, senangnya beda-bedain gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih peduli sama nasib mereka sendiri daripada sesama mereka. Nah, mereka seringkali justru menggunakan kata-katanya bukan untuk mengasihi, bukan untuk bersikap lemah lembut, tetapi menyakiti. Termasuk juga Yakobus menegur mereka waktu dengerin firman Tuhan. Ternyata dari situ akar utamanya. Karena mereka kalau dengerin firman Tuhan pun tidak dengan sikap menerima yang lemah lembut. Nah, jadi kalau kita nanti coba mengurai begitu ya. Nanti yang pertama, maka Yakobus ditimbit pesan ke si jemaat waktu itu adalah cepat mendengar dulu gitu. Coba ya, dia kasih kayak ngomong ke setiap jemaat, belajar mendengar dengan penuh kasih gitu ya. Karena kebanyakan jemaat saat itu sukanya debat, apalagi orang-orang Yahudi gitu ya. Sukanya menyerang dan menyakiti dengan kata-kata. Makanya Yakobus bilang, cepatlah mendengar dulu daripada cepat untuk bicara. Makanya kemudian yang kedua, Yakobus minta lambat untuk berkata-kata teman-teman. Yakobus meminta kepada jemaat saat itu untuk bisa menahan lidah mereka. Karena kata-kata bisa dipakai untuk membangun atau menghancurkan. Siapa di sini yang pernah merasa disakiti gitu ya, karena kata-kata mungkin teman atau orang tuanya? Ada nggak di sini? Ya, nah ini kalau saya lihat udah mulai senyum kiri, senyum kanan gitu ya. Ada yang nggak pernah disakiti angkat tangan sama kata-kata temennya? Boleh angkat tangan nih kalau ada. Nah, realitanya kita pasti pernah, betul nggak? Saya juga pernah. Entah saya yang disakiti atau saya juga menyakiti gitu orang lain atau teman-teman saya. Tapi di zaman Yakobus waktu nulis surat ini, orang-orang saat itu lebih parah lagi. Mereka berani benar-benar menyerang, bahkan berdebat begitu ya. Bahkan berani menyerang secara personal orang-orang sesama orang percaya. Kemudian yang ketiga, Yakobus meminta jemaat saat itu untuk lambat marah.
Karena pada dasarnya teman-teman ya, kita sudah dikasih emosi paling dasar justru marah dulu tuh, selain sedih teman-teman. Nah karena marah itu supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kalau saya karena ambil konseling, emosi marah itu diberikan memang dari awal supaya kita bisa bertahan hidup. Nah anak saya Ciaca masih setahun lebih ya, dia udah bisa marah sama mamanya gitu. Jadi saya udah bisa lihat dia sama mungkin bahasa bayi gitu ya, tapi dia marah gitu pakai kata-kata dia yang bawa gitu ya, tapi dia bisa marah sama mamanya begitu. Bayangin, masih setahun dia udah bisa marah. Karena ya memang emosi marah itu emosi yang paling dasar diberikan. Tetapi celakanya gitu ya, kita menggunakan si kemarahan itu dengan cepat daripada belajar mengendalikan teman-teman. Nah jadi jemaat saat itu lebih parah lagi, mereka ngikutin aja kalau marah langsung menyerang. Kalau marah langsung mereka maunya mengungkapkan dengan apa yang mereka rasakan itu tidak sadar bisa menyakiti sesamanya. Nah kemudian yang keempat adalah Yakobus meminta jemaat saat itu menerima dengan lembut firman Tuhan. Nah kenapa? Karena di dalam konteks jemaat waktu Yakobus tulis surat ini, ada orang-orang yang waktu dengar firman Tuhan itu dengan sikap saya sudah tahu begitu ya. Apalagi kalau itu orang-orang Yahudi. Loh, saya ini orang Yahudi yang udah hafal nih kitab Taurat begitu ya. Gak usah diajarin lagi gitu. Sama kayak saya mungkin dengar misalnya ya, teman di sini salah satu begitu ya. Misalnya ada Cina Tania ngomong, kok firman Tuhan ngomong ini. Nah mungkin saya ngomong ke Cina Tania, jangan sok tahu, saya udah belajar teologi 4 tahun gitu ya. Kamu jangan sok menggurui saya begitu. Nah ini jemaat yang ditulis sama surat Yakobus yang kayak gitu tuh modelnya. Yang kalau diajakin dikasih tahu gitu ya, hari ini firman Tuhan mengatakan ini, gak usah ngomong kayak gitulah, saya lebih tahu dari kamu gitu ya. Apalagi itu orang Yahudi yang merasa saya udah hafal kitab Taurat. Nah jadi teman-teman ini pesan yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat saat itu. Masih relevan gak sama kehidupan kita pada saat sekarang gitu ya. Ketika Yakobus menggunakan ini yang kita pelajari sebagai satu sikap lemah lembut. Nah ternyata memang masih sangat berdekatan sekali teman-teman dengan kehidupan kita. Maka kalau kita mempelajari ini pertama-tama ketika kita bicara untuk belajar cepat mendengar, maka kita diajak untuk belajar mau mendengar dengan rendah hati teman-teman. Nah mendengar di dalam bahasa Inggris itu dibedain, ada hear dan listen. Tahu ya teman-teman ya, apa bedanya? Hear itu kita cuma dengar lewat kuping. Tapi kalau listen kita benar-benar mendengarkan pesan dari lawan bicara kita. Nah, siapa di sini ya yang kalau lagi diomelin orang tuanya, mamanya atau papanya, itu lebih banyak pakai hear, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan. Nah, itu hear tuh. Apa yang diomongin? Gak tahu, udah lupa begitu ya. Nah, itu hear. Termasuk juga mungkin hari ini ya. Hari ini dengar pujiannya apa, dengar khotbahnya apa, gak inget gitu ya. Itu hear doang tuh. Tapi dengar gak? Dengar gitu ya. Nah, itu hear. Tapi kalau listen, berarti kita benar-benar mendengarkan pesan dari orang yang ngomong sama kita. Nah, mendengarkan dengan rendah hati itu adalah satu momen di mana kita melakukan seperti yang Kristus juga lakukan ke kita. Bayangin ya teman-teman, Yesus itu Allah teman-teman. Tetapi sebagai Allah dia mau turun jadi sama dengan manusia. Kenapa? Supaya dia juga bisa mendengarkan gitu ya. Satu posisi yang sama. Nah sebenarnya mendengarkan dengan rendah hati artinya kita mendengarkan dengan sifat yang Tuhan Yesus juga bawa kepada kita begitu. Nah mendengarkan itu adalah salah satu kemampuan teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita berharap mendengarkan itu, kok mendengarkan itu kan cuma tinggal dengerin doang begitu ya. Nah waktu saya studi konseling itu mau hampir 3 tahun, 4 tahun, saya belajarnya tentang apa? Cuma belajar mendengarkan teman-teman. Ya, bukan belajar justru kasih nasihat, kasih masukan. Ternyata mendengarkan itu tidak semudah itu teman-teman ya. Nah jadi memang tentu hari ini saya bukan pengen kita belajar mendengarkan sampai yang peranannya seperti konselor misalnya seperti saya, bukan. Tetapi justru kita belajar siapapun di tempat ini, kita bisa melatih kita mendengarkan dengan satu sikap yang namanya kerendahan hati teman-teman. Nah mendengarkan dengan kerendahan hati artinya kita coba kalau ada teman lagi ngomong kita nggak merasa sok tahu duluan. Itu mendengarkan dengan rendah hati. Atau merasa kita udah paling tahu gitu ya waktu teman kita lagi curhat sama kita. Nah, atau sebaliknya ada orang-orang yang susah mendengarkan karena udah minder duluan atau udah nggak peduli. Jadi dia udah susah dengerin teman-teman. Ada loh orang-orang yang kayak begitu. Nah kerendahan hati berarti kita mau peduli dan kita juga ingin merasakan kayak apa sih perasaan teman saya waktu cerita ini ke saya.
mungkin atau bahkan tuh orang tua kita juga. Nah, di sini saya pengen tahu ya, ada nggak di sini teman-teman yang kalau temennya nih, kalau kita lagi cerita sesuatu yang lagi happy gitu ya, atau mungkin kita lagi sedih atau marah, atau kita lagi happy lah sama barang yang kita baru beli, terus temennya langsung menyela gitu ya, langsung bilang, wah gue juga punya barang kayak begitu misalnya, atau lagi cerita sesuatu yang sedih, wah gue juga pernah tuh ngerasain yang kayak begitu gitu ya, udah sisanya dia ngelanjutin ceritanya, kita dilupain gitu. Ada nggak yang punya teman kayak gitu, atau jangan-jangan itu kita? Ya, baru temennya cerita, kita udah langsung potong teman-teman. Nah, kalau kita seperti itu teman-teman ya, berarti kita tidak mendengar dengan rendah hati teman-teman. Nah, rendah hati berarti kita bersedia, tidak buru-buru, kita tidak mau mendahulukan diri kita, tapi mendahulukan orang lain. Ini namanya mendengar dengan rendah hati. Dan ternyata gak selalu mudah teman-teman ya. Termasuk saya akan bilang gak gampang untuk belajar mendengarkan tanpa terburu-buru, tanpa saya mau misalnya mendahulukan diri saya. Nah, ini satu sikap mendengar dengan rendah hati yang kita perlu diingatkan terus, bahkan melatih terus. Jadi yang pertama udah ingat ya, yang kita ingat pesannya apa? Mau mendengar dengan rendah hati teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana kita diajar oleh surat Yakobus untuk menahan kata dengan bijak. Nah, teman-teman, menahan kata bukan berarti kita tuh diem aja atau setuju-setuju aja kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan. Bukan seperti itu, teman-teman. Ini seperti yang dikatakan oleh Salomo di dalam kitab Amsal. Dibilang seperti ini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak ya. Nah, itu artinya sangat berharga gitu. Kalau kata-kata itu diucapkan di saat yang tepat. Nah, teman-teman, waktu saya ngomongin hal ini ya ke kita semua, belajar untuk menahan kata dengan bijak itu bukan berarti harus jadi motivator gitu atau orang yang sukses dulu gitu baru saya boleh ngomong ya kok, bukan yang kayak begitu teman-teman. Nah, justru kita belajar menyampaikan dengan bijak tadi tuh, berarti kita nggak buru-buru bicara gitu ya. Saya pernah ikut satu kelas online dari Panji gitu ya. Nah, si Panji ini bilang gitu, kalau ngomong itu nggak ngomong doang, dia bilang begitu ya. Ngomong itu nggak ngomong doang gitu. Nah, ngomong itu justru mesti dipikirkan. Nah, saya rasa kalau kita bicara, Amsal udah ngomong itu lebih jauh, lebih duluan bahkan. Ya, ngomong itu tidak ngomong doang, teman-teman. Ya, ngomong itu kita perlu pikirkan supaya itu dengan bijak bisa tepat gitu ya, berharga gitu. Dan dari kapan kita bisa berlatih ini? Nggak tunggu waktu udah dewasa. Dari kita masih remaja, kita bisa belajar seperti ini. Nah, karena kalau kita nggak hati-hati, kata-kata kita itu justru yang otomatis kita main ngomong aja, itu melukai orang. Saya ingat ada satu ilustrasi begini, kata-kata yang melukai itu sama seperti kita tancepin paku ke tembok. Nah, begitu kita cabut pakunya, apa yang terjadi? Masih ada lubangnya, betul nggak teman-teman? Nah, sama tuh, kata-kata yang melukai itu kalau kita nggak pikirin lebih dulu, itu udah nancep dulu tuh ke hati mungkin teman kita, mungkin ke orang tua kita, udah ada lobangnya begitu. Dan itu sangat sulit kalau kita udah berbicara yang kita tidak belajar menahan kata-kata dengan bijak. Misalnya teman-teman ya, saya ingat ada kata-kata yang waktu dulu ya, kalau saya masih remaja gitu, kalau lagi sedih misalnya, dikatainnya malah apa? Cowok kok cengeng begitu ya. Dan itu kadang-kadang yang ngomong bukan cuma teman saya, bisa jadi itu dari orang tua saya. Dan saya bisa akhirnya karena dengar hal itu saya lebih banyak akhirnya pendam sendiri begitu ya. Dan merasa kayaknya percuma aja lah mau punya temen gitu ya. Toh nggak ngerti saya begitu. Nah, ada di sini yang teman-teman kalau misalnya lagi sedih mau belajar jadi teman yang baik gitu ya. Teman yang bijak yang bisa bilang dengan lembut ke temannya yang kalau lagi sedih gitu ya. Bro nggak apa-apa gitu ya. Atau sis nggak apa-apa kalau lu lagi marah gitu. Lu cerita dulu aja gitu. Gua mau dengerin lu dulu. Nah, atau di saat teman kita lagi atau di saat kita lagi marah misalnya sama papa atau mama kita misalnya, kita tahu bahwa kita bukan jadi tukang kompor begitu ya. Jadi misalnya ada saudara atau mungkin teman kita gitu ya lagi marah sama papa atau mamanya. Nah, kita nggak menjadi tukang kompornya begitu. Nah, memang tuh gitu ya. Saya ingat tuh kalau teman-teman saya bisa tuh ngomongnya dengan cara yang sangat kasar gitu. Pakai nama orang tuanya ke temannya buat komporin. Dasar tuh si Anton emang tuh ya bapak lu bla 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 gitu ya. Wah, itu kita nggak menggunakan kata-kata kita dengan bijak teman-teman.
Nah, jadi kalau kita misalnya juga ketika berinteraksi sama mama kita misalnya atau papa kita, waktu kita diomeli gitu ya. Nah, waktu kita dimarahi misalnya bahkan diteriakin teman-teman, mungkin kita juga bisa melatih diri kita untuk belajar menahan kata-kata dengan bijak. Artinya mungkin kita bisa menggunakan kata-kata kita justru untuk menyampaikan ke mama kita bahwa, "Ma, aku pengen denger gitu kata-kata mama. Tapi kalau mama bicaranya teriak, aku susah dengerin." Meskipun kita nggak tahu mama kita akan nanti kata-katanya lebih lembut atau papa kita akan ngomong dengan lebih lembut, tapi kita melakukan lebih dulu gitu. Nah, tentu kita lakukan ini untuk belajar satu sifat kelemah lembutan dari yang Tuhan Yesus sudah lakukan dulu ke kita, teman-teman. Jadi kita bisa berlatih justru mulai dari hal-hal yang mungkin rasanya sulit. Misalnya kalau itu berhubungan sama orang tua kita. Karena nggak jarang gitu ya kalau kita udah dengar mama kita misalnya marah, yang terjadi apa? Kita ikut teriakin balik bahkan. Nah, tapi kita sekarang belajar bahwa oke, kita ngomong ke mama kita, "Ma, aku pengen dengerin mama, cuma kalau dengan cara teriak aku susah dengerin. Boleh nggak mama bisa ngomongnya mungkin lebih pelan supaya aku bisa dengerin." Nah, teman-teman, kita perlu latihan supaya belajar menjadi seorang yang lemah lembut. Nah, yang kedua berarti kita belajar menahan kata-kata dengan bijak. Nah, yang ketiga adalah menahan amarah dengan kasih, teman-teman. Nah, saya ingin kita tahu gitu ya, mengendalikan atau mengontrol kemarahan kita itu nggak sama dengan tidak boleh marah, hati-hati teman-teman ya. Mengendalikan marah tidak sama dengan tidak boleh marah, bedain, itu hal yang berbeda. Ya, atau misalnya menyamakan, oh kalau saya marah itu sama dengan saya lagi marah-marah, itu juga dua hal yang berbeda. Ya, jadi hati-hati nih ya. Marah tidak itu bukan mengendalikan marah tidak sama dengan tidak boleh marah. Marah tidak sama dengan itu marah-marah. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam kehidupan kita teman-teman di sini ada nggak yang seumur hidupnya nggak pernah marah? Boleh angkat tangan nggak? Oh, di belakang ada yang angkat tangan nggak jadi pegang rambut begitu. Jadi teman-teman ya, di dalam kehidupan kita pasti ada kondisi-kondisi kita tuh gampang banget diperlakukan dengan yang tidak adil gitu ya, diperlakukan dengan tidak benar sehingga kita menjadi marah, teman-teman. Nah, saya ingat waktu masih remaja, ini sekali lagi waktu saya lagi nyusun ini ya, bahan renungan kita. Jadi saya ingat masa-masa waktu saya remaja gitu. Saya tuh paling gampang emosi, teman-teman ya. Jadi paling gampang marah. Waktu pelayanan bareng-bareng, terus teman saya mengkritik apa yang saya lagi kerjakan di dalam pelayanan. Nah, kemudian saya dengan otomatis gitu ya, main ngomong marah sampai saya bilang gini, kalau nggak suka lu kerjain aja sendiri, lu kira gampang begitu ya. Nah, tapi nadanya tentu dengan nada yang tinggi gitu ya. Bahkan karena waktu itu cowok sama cowok, jadi gampangnya kayak mau berantem aja begitu. Nah, akhirnya suasana jadi nggak enak, panas gitu ya. Padahal kita ngomongin pelayanan sampai kayak mau berantem jadinya teman-teman. Sayangnya pada saat itu saya nggak tahu teman-teman cara bagaimana marah dengan cara yang baik. Saya baru tahu justru setelah beberapa waktu saya punya sahabat gitu ya. Nah, sahabat saya itu jauh lebih dia lebih mengerti cara bagaimana marah dengan baik. Kemudian ya dia karena ada di tempat waktu kami bertengkar sama teman saya itu. Nah, sahabat saya tuh ngomong ke saya bilang gini, "Bro, marah itu nggak harus dengan cara teriak-teriak gitu ya," dia bilang. "Lu bisa ngomong baik-baik kalau lagi marah," gitu. Saya ingat banget dia bilang kata-katanya, "Kalau lu memang mau marah ya lu bilang gitu, lu marah sama kata-kata dia dan minta ke dia baik-baik, kalau mau kasih masukan jangan kasar begitu ngomongnya. Ngapain lu jadi debat gitu ya, terus jadi bikin suasananya nggak enak." Nah, dari situ saya belajar dari sahabat saya, oh ternyata mengungkapkan marah itu pun belajar teman-teman. Kalau mau ikutin otomatis, ya kita pasti maunya pakai nada tinggi gitu ya. Kita maunya mungkin bahkan berdebat gitu ya, bahkan mungkin jadi berantem atau bertengkar sama teman kita. Nah, jadi teman-teman kita bisa belajar seperti tadi yang saya sebutin yang itu ya, menahan kata dengan bijak. Waktu kita berhadapan sama mama kita termasuk gitu ya. Nah, kita mungkin bisa belajar bukan dengan cara ketika diomelin langsung teriakin balik gitu ya atau banting pintu misalnya. Tapi kita belajar ngomong dengan lemah lembut. Ya, mungkin nggak akan mudah, apalagi kalau ini bicara sama misalnya orang tua kita. Tapi kita bisa tunjukin dulu. Dengan maksudnya, oh mama saya atau papa saya akan nanti ngomongnya nggak teriak-teriak, itu urusan dia. Tapi kita tetap bisa bilang dengan baik,
Ma, aku pengen banget dengerin mama. Cuma kalau ngomongnya dengan cara yang kencang, teriak-teriak, aku nggak bisa dengerin mama dengan baik. Boleh nggak mama bisa bicaranya dengan lebih pelan, mungkin juga lebih lembut sehingga aku bisa dengerin. Nah, kita bisa menyampaikan itu ke mama kita untuk belajar mengontrol kemarahan kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menerima firman dengan sikap hati yang mau belajar, begitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita ketika bicara semuanya tadi ya, bagaimana mendengar dengan rendah hati, bagaimana menahan kata dengan bijak, bagaimana mengontrol kemarahan dengan kasih, itu akarnya pertama-tama dari mana kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik atau tidak, begitu ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan teman-teman. Karena orang-orang yang tidak percaya pun juga belajar. Seperti yang tadi saya ngomongin. Nah, cuman berbedanya adalah sekarang kita melakukan semua itu karena mau belajar setelah disentuh nggak sama firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu masih menyentuh nggak itu hati teman-teman? Saya kalau duduk di belakang gitu ya, saya kadang suka perhatiin gitu ya, berapa banyak sih yang memang benar-benar memang handphone itu dipakai untuk catat atau misalnya sekedar main game gitu. Nah, kadang-kadang saya lihat ya mungkin karena udah terlalu bosen gitu ya, udah terlalu jenuh gitu ya, atau mungkin ngerasa khotbahnya bikin ngantuk, nggak lucu begitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita gampang banget ke distraksi menggunakan handphone. Nah, inilah mungkin yang Yakobus bilang, menerima dengan lemah lembut. Tentu saja saya kalau lagi sebagai pembawa firman berusaha keras gitu ya. Saya rasa juga pembawa firman yang lain pun berusaha keras bagaimana supaya firman Tuhan yang disampaikan itu bisa lebih enak didengar, lebih mudah didengar, lebih menyenangkan didengar teman-teman. Tetapi kita pun gitu ya yang duduk di sini juga mau nggak tetap belajar menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Ya, misalnya nih saya nggak tahu ya hari ini yang dengar khotbah saya gitu ya, mungkin udah ngomong dalam hatinya, duh si Ko Julham ngomong apa saya nggak ngerti sama sekali gitu ya, nggak relate sama hidup saya. Tapi kita mau nggak dengan lemah lembut minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya gitu ya. Tuhan mau ngomong apa sih? Mungkin khotbah hari ini saya nggak ngerti sama sekali gitu ya. Tapi Tuhan tolong lembutkan hati saya bisa memahami Tuhan mau ngomong apa. Nah teman-teman kalau kita bicara 3 hal tadi kita bisa lakukan tanpa tahu firman Tuhan. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tersentuh sama firman Tuhan, itu berbeda teman-teman. Kita nggak ngerjain itu sendirian, ya, tapi Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin nanti ya tadi ya menahan marah misalnya bahkan ke orang tua kita. Mungkin kita nggak pernah merasa sanggup gitu teman-teman. Tapi waktu kita tersentuh sama kasih dari firman Tuhan, nah itu membuat kita, iya ya saya tahu Tuhan akan memampukan saya. Gak peduli mama papa saya bakal berubah, gak peduli teman-teman saya bakal berubah, saya bakal tetap lakukan. Nah jadi teman-teman mari kita belajar gitu ya, mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita teman-teman. Nah karena tadi saya pengen ajak kita praktek dengerin, tapi saya rasa gak perlu gitu ya. Kita bisa lakukan ini di dalam nanti di rumah kita dengan teman-teman kita. Jadi kalau saya bisa ulang lagi 4 hal teman-teman yang bisa diingat dan dibawa pulang apa saja. Yang pertama mau mendengar dengan rendah hati ya, mau mendengar dengan rendah hati ini tinggal lihat contekannya aja nih ya. Yang kedua apa? Jadi lupa. Yang kedua apa teman-teman? Menahan kata dengan bijak. Yang ketiga mengendalikan amarah dengan kasih ya. Yang terakhir apa? Ya, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi teman-teman mari kita lakukan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama karena kita sudah disentuh oleh kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Ya mari kita menutupnya di dalam doa. Bagi teman-teman di tempat ini setelah mendengarkan firman Tuhan, saya berikan waktu terlebih dahulu untuk sejenak memikirkan di mana Tuhan ingin kita melakukan sikap kelemah lembutan khususnya melalui kata-kata kita, melalui bagaimana cara kita mengendalikan amarah kita. Apakah itu mungkin terhadap orang tua atau teman-teman atau ke guru. Dan yang kedua teman-teman mari kita merenungkan bagaimana kita ingin firman Tuhan menyentuh hati kita. Saya berikan waktu kita boleh berdoa sejenak untuk kedua hal ini.
Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan melalui kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak menjadi satu kata-kata yang sia-sia. Tetapi kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap hati, bagi kami di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Sehingga kami boleh merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Khususnya belajar menjadi seorang remaja yang lemah lembut bagi sesama kami. Kami menyadari Tuhan, lemah lembut itu bukan kelemahan. Justru lemah lembut adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang akan memiliki bumi. Tuhan menolong kami, Tuhan bekerja di dalam hati kami, ubahkan kami menjadi seseorang yang bisa bersikap lemah lembut. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dengan sikap yang benar. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang melintas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan yang katakan, ini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudusan Allah, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, kita sama-sama akan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu untuk terus belajar menumbuhkan sikap kelemah lembutan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi cuaca yang sedang berubah dan panas akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua agar tetap diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah berbagai kegiatan yang kami jalani. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Perniagaan, terutama Komisi Remaja. Berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, kiranya ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan Tuhan yang pimpin setiap kegiatan dan rencana kami ke depannya, hanya untuk menyenangkan-Mu saja, dan kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk sekolah, perkuliahan, pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami boleh menikmati setiap apa yang kami lakukan dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal. Kiranya Tuhan yang pimpin dalam setiap persiapannya dari sekarang sampai nanti di hari H. Kiranya Natal ini bukan hanya dikenang sebatas perayaan saja, tetapi setiap mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan. Tuhan, inilah setiap doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, coba kita pikir, berapa banyak berkat yang sudah Tuhan kasih kepada kita di minggu ini. Mungkin kita nggak hitung satu-satu, tapi pasti Tuhan selalu cukupkan untuk kita. Perkenalkan, nama aku Jevelyn. Aku Agnes. Kami dari Pernias Worship Band akan mempersembahkan pujian. Kasih-Mu
hidup ini penuh pilihan. Mudah, sulit. Tapi ketika kita memilih Tuhan, kita tahu itu pilihan yang terbaik. Mari dengan hati yang tulus kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Pilihanku. Turun ke dunia
Ya, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian persembahan. Buat teman-teman yang mau memberikan secara cash namun belum mendapat amplop, boleh angkat tangannya, nanti akan dibantu oleh para usher dari belakang. Juga selain itu, teman-teman yang mau memberi persembahan lewat QR, lewat kris nanti juga akan bisa, nanti akan ditampilkan di layar dan juga ada di belakang kursi kalian. Oke, ayat persembahan kita pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-44 yang berbunyi, semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Tidak akan mati tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serah maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, kuasa-Nya untuk selamanya,
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur kami pada hari ini bisa mengikuti kami. Saat ini kami memberi persembahan ya Tuhan. Bahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kiranya Engkau yang memberkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat dan bisa berkenan di hadapan Engkau. Berkati juga setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini bisa membantu untuk memperluas kerajaan-Mu dan bisa membantu dalam pekabaran Injil ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin kami setelah ini hingga akhir ibadah kami. Kiranya Engkau yang memperlancar segala hal yang kami lakukan. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita, Ko Julham, bahwa ada 4 cara untuk kita bisa bersikap dengan lemah lembut dan juga dengan kasih. Yang pertama adalah kita harus bisa cepat mendengar, teman-teman. Tentunya cepat mendengar ini kita harus lakukan dengan hati yang rendah hati agar kita bisa lebih perhatian lagi ketika kita mendengar orang. Dan juga lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah, karena ya tentunya kita harus lakukan segala hal dengan kasih dan juga berpikir sebelum kita bertindak. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa untuk mampu menerima firman Tuhan dengan baik. Nah, mungkin kalau sering kita dengar juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan memberi kita 2 telinga dan juga 1 mulut. Itu karena agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berkata-kata. Karena tadi lagi berkata-kata itu sangat sulit untuk kita kendalikan dan sangat berbahaya jika kita menggunakannya dengan salah kepada orang-orang di sekitar, dan itu bisa merusak kita maupun diri kita sendiri juga. Dari itu, mari kita terus mengikuti firman Tuhan, terus hidup berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan. Juga kita meminta Tuhan agar Dia bisa memimpin kita, mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertindak dengan kasih. Dari itu, marilah kita membawakan pujian, Ajarku Berdiam. Dekati hatimu,
kita menutup ibadah ini dengan doa bersama. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami bersikap lemah lembut, khususnya melalui kata-kata kami ataupun tindakan kami Tuhan. Pada sesama teman, itu juga orang tua, keluarga, saudara kandung kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di dalam melakukan satu buah roh kelemah lembutan dalam kehidupan kami ini. Dan pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan saja. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan melalui Yesus Kristus, tuntunan dan bimbingan melalui Roh Kudus menolong kita untuk bersikap lemah lembut dalam kehidupan kita di dalam terhadap sesama kita. Ajarku berdiam. Diundang untuk hadir pada ibadah KR minggu depan lagi.
Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, aku boleh minta tolong warta lisan. Aku hari ini akan membacakan warta lisan untuk kita semua. Apakah ada? Oke, aku akan bacakan saja. Oke. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Komisi Remaja hari ini. Aku undang kalian semua untuk sama-sama ibadah bareng minggu depan. Oke, tema hari ini 19 Oktober yaitu Rooted in Gentleness dibawakan sama Ko Julham. Dan di minggu depan teman-teman boleh perhatikan. Minggu depan itu tidak ada komisi remaja, tapi kita akan bergabung dengan kebaktian minggu depan kabar atau kebaktian akbar bareng-bareng di atas di jam 6.30, di jam 9 dan jam 5. Jadi teman-teman boleh pilih mau di jam 6.30 atau jam 9 atau jam 5 sore di atas. Tuh. Teman-teman boleh bersama keluarganya, jadi boleh ajak orang tuanya, boleh duduk bareng-bareng sama keluarganya nanti, ibadah bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang sendiri atau butuh bareng teman, nanti bakal diinfokan lebih lanjut ya. Oke, untuk tim pelayan hari ini, pemimpin liturgisnya ada Hansel, PP-nya Cinatania, BWDS-nya ada aku, Hana, PIC-nya ada Stefanesa, MCCG-nya ada Ko Steven, absennya ada Ethan, PJTD-nya ada Priscilla, Asya dan kolektannya ada Nio, Febri, Priscilla, dan Fanny. Untuk mulmet hari ini, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Sally, switcher dan kamera belakangnya ada diganti Stefanesa. Pemusiknya ada pianisnya Ciangel, gitarisnya ada Yosef, Cedric, Ko Andre, singernya ada Javelin dan Nicholas, dan drumnya ada Ko Carlos. Oke, ini juga perlu diperhatikan juga untuk pembinaan pada hari ini, kelas alfa ada KTB bahan, nanti buat ruangannya akan dibagi. Untuk kelas beta tidak ada pembinaan, digabung ke minggu depan, dan pre-class juga tidak ada hari ini. Untuk minggu depan, kelas pembinaannya kelas alfa itu KTB kebersamaan. Untuk beta itu ada pembinaan dengan tema etika Kristen 1 dan 2. Dan minggu depan juga akan ada pre-class, jadi boleh di notes ya tanggal-tanggalnya teman-teman semua. Oke, terima kasih, happy Sunday semuanya. Ini mic ya? Oh, oke udah. Halo. Halo semua. Kita semua pengen belajar buat lebih lemah lembut ya semuanya ya. Sekali lagi selamat hari Minggu semuanya. Oke. Semuanya, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati boleh berdiri. Jangan lama. Sorry. Ya, harus lemah lembut ya, oke. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, injak tanah. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Sabar, belum siapin lagi. Oke semuanya, kalau kau senang hati boleh duduk aja. Oke.